izin share screen. Baik Bapak Ibu peserta, saya dari Kemendikbud Ristek akan memaparkan bagaimana ini karena waktunya sempit, mungkin kita akan lebih ke topik masalah aja ya. Ini paparan hanya pengantar saja. Jadi yang pertama, bagaimana kita melakukan seleksi pendaftaran CASN guru P3K. Ada 2 langkah di sini untuk pendaftaran dan login. Yang pertama, untuk masalah pendaftaran, sering banyak pertanyaan, nama yang tidak muncul di ketika mau mendaftar. Nama yang tidak muncul ketika mau mendaftar. Ada 2 hal kemungkinan. Jadi ketika kita mau mendaftar, ini sudah kami peringatkan sebelumnya bahwa cek data NIK antara yang ada di Dapodik dengan Dukcapil itu harus sama kebenarannya. Entah yang ada di Dukcapil ataupun yang ada di Dapodik, cek bersama. Salah satu salah atau tidak sinkron, maka ketika melakukan pendaftaran untuk mencari data di Dukcapil itu tidak bisa, atau sebaliknya, data Dukcapil sudah benar tapi ketika di Dapodik salah, data Dukcapil mencari data di Dapodik, karena NIK-nya tidak ada di Dapodik, maka tidak ketemu. Nah, untuk itu, yang pertama, seandainya muncul ini, NIK tidak sesuai, maka seandainya kesalahan NIK itu ada di Dukcapil, ya, seandainya data NIK Bapak Ibu dicek di info GTK itu sudah benar, di Dapodik sudah benar, harus ada perbaikan di Dukcapil, maka hubungi ini. Halo Dukcapil 1.500 537. Halo Dukcapil 1.500 537. Atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Sudah? Ini saya lanjut aja nih, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai masalah pembuatan akun. Ini pasti kalau ini tahapan ini Bapak Ibu sudah lewat, ini kan hanya mengenai pertanyaan-pertanyaan akun Bapak Ibu, password dan segala macamnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu ingat untuk kemudian dilakukan login. Terus ini data KTP segala macam sudah, lalu ada resume data. Setelah itu dari data yang sudah masuk, kita lanjut ke login. Nah, di sini tadi sudah didapatkan NIK-nya. NIK tadi diharapkan di Dukcapil sudah oke ya. NIK sudah, password masukin yang tadi sudah diisi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengisi data konfirmasi ketika login. Nah, permasalahan kedua ini mengenai pendidikan. Oh, sebelumnya. Jadi permasalahan kedua, jika NIK Bapak Ibu ternyata di Dapodik itu perlu diperbaiki. Jadi Dukcapilnya sudah oke, justru NIK yang di Dapodik yang perlu diperbaiki. Nah, ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan macam ini. Perlu diperhatikan, Bapak Ibu bisa memperbaiki NIK di Dapodik tanpa harus menunggu aktivasi Dapodik di semester kedua ini atau semester 1 tahun ajaran baru. Biasanya kan Dapodik begitu sinkron, begitu aktif, ini baru Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data. Ini khusus untuk P3K, maka data perbaikan khusus untuk perbaikan NIK itu bisa kita buka tanpa harus menunggu aktivasi Dapodik di semester ajaran baru. Bagaimana caranya? Ini ingat ada 2 langkah. Harus ada 2 langkah. Yang pertama, perbaiki data di aplikasi Verval PTK dulu. Data di aplikasi Verval PTK dulu. Ini yang biasanya dimiliki oleh dinas ya, aplikasi ini. Perbaiki data di Verval PTK dulu. Sudah? Setelah aplikasi Verval PTK diperbaiki,
Ini tadi catatannya jika Dukcapil sudah oke ya, sudah benar. Perbaiki data di aplikasi Verval PTK. Setelah itu biasanya kan menunggu approval. Ini tidak. Setelah itu langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu. Langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu. Ini ada tombol di sini untuk update NIK. Di tombol di aplikasi info GTK Bapak Ibu ada tombol di bawah, klik untuk update NIK. Oke, ini ada 2 langkah jadi ya, jangan cuma dilakukan salah satu. Pertama Verval PTK perbaiki, lalu info GTK perbaiki. Setelah itu mudah-mudahan bisa melanjutkan ke langkah pelamaran berikutnya. Selanjutnya permasalahan ijazah Verval Dapodik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, tidak perlu memusingkan jika ada perbedaan nama, misalnya teknik elektronika atau teknik elektro. Misalnya, yang ada teknik elektronika, saya itu teknik elektro atau sebaliknya. Itu tidak ada masalah karena di sini sudah menggunakan coding. Ya. Jadi jika Bapak Ibu belum melakukan Verval, itu pasti nanti di aplikasi SSCASN akan diminta untuk melakukan Verval ijazah terlebih dahulu. Lakukan kondisi Verval ijazah di info GTK. Jika belum, jika sudah, ini tadi udah nggak ada masalah berarti ya. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama secara digital. Jadi tinggal memasukkan nama perguruan tinggi, nama prodinya apa, NIM mahasiswa pada waktu itu apa. Ketika cek, maka akan muncul nama Bapak Ibu seperti ini. Ini langsung. Kalau langsung sudah nggak ada masalah. Namun jika tidak ditemukan, jika di dalam database nama Bapak Ibu tidak ditemukan ijazah itu, maka dalam database kelulusan perguruan tinggi, maka akan muncul tombol unggah dokumen. Setelah muncul unggah dokumen, Bapak Ibu bisa klik, maka upload ijazah Bapak Ibu. Ingat ya, S1 ini untuk S1. Itu bagaimana jika S2 yang diminta ijazah S1-nya? Karena linearitasnya ini nanti akan dinilai berdasarkan dari S1 Bapak Ibu. Sudah, lanjut. Nah, sekarang mengenai formasi. Ini kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang saat ini kami masih melakukan perbaikan ya, melakukan diskusi. Jadi ada formasi-formasi yang seharusnya guru itu bisa melamar di sekolah asalnya, namun dikarenakan sistem perankingan, formasinya cuma ada 2, guru yang mengajar ada 3. Nah, awalnya itu di ranking, jadi yang punya sertifikat pendidik siapa, setelah itu jumlah jam mengajar yang paling banyak siapa, dan usia yang paling tua siapa. Nah, dari 3 itu di ranking, maka dari 3 guru honorer yang dapat melamar untuk 2 formasi tersebut, berarti dipilih 2 terbaik. 2 posisi yang memiliki sertifikat, jam mengajar, dan usia yang tinggi. Itu awalnya. Itu awal. Nah, sekarang ini kami juga masih melakukan, ini timnya Pak Audit dengan tim kami udah 2-3 hari ini, 2 hari 3 hari ya Pak Audit ya. Selesai jam 11, jam 12 malam hanya untuk memperbaiki sistem komunikasi ini. Itu. Nah, sekarang ini nanti jadi kalau ada pertanyaan kuncian itu dari keputusan pimpinan ini akan terbuka untuk guru-guru yang mengajar di sekolah asal. Walaupun jumlah formasinya lebih kecil daripada jumlah guru yang ada. Nanti guru-guru yang ada di sekolah itu dapat melamar ke formasi yang ada di sekolahnya dia tempat bertugas. Tapi saat ini kondisi aplikasi itu masih dalam penyesuaian.
Selanjutnya bagaimana jika ada guru yang tidak ada ada formasinya di sekolah asalnya, berarti itu nanti pemilihan jenis formasi itu akan berwarna abu-abu seperti ini. Itu maksudnya disable, tidak dapat diedit. Guru itu harus melamar ke sekolahnya sendiri. Lalu bagaimana jika sekolah yang tidak, bagaimana dengan guru yang sekolahnya tidak membuka formasi? Nah, pilihan jenis formasi akan berwarna terang atau enable atau bisa dipilih. Oke, lanjut. Ini mudah-mudahan sih udah. Oke, ada pertanyaan juga pernah ke saya. Ini kenapa kok formasinya tidak ada? Dalam aturan Permenpan, jika untuk guru di sekolah swasta atau individu yang memiliki sertifikat pendidik namun belum ada di Dapodik, gitu, atau seorang guru di sekolah negeri yang formasinya tidak ada di daerahnya, maka formasi akan bersifat tertutup. Dia baru bisa ikut di seleksi tahap kedua atau tahap ketiga. Ya, jadi bagi guru swasta, guru honor di sekolah swasta, atau individu yang memiliki sertifikat pendidik namun belum pernah ada di Dapodik sebelumnya, atau guru yang tidak dibuka formasinya sesuai dengan linearitas jabatan linearitas kualifikasinya, maka untuk putaran pertama ini kondisinya masih disable. Ini masih sama, mengisi kelulusan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada unggah dokumen, pemberkasan, dan ini terakhir nanti resume. Minta tolong diingat bahwa ketika sudah muncul resume pendaftaran, ini BKN sengaja menampilkan kotak checklist seperti ini supaya Bapak Ibu betul-betul melihat datanya per item apakah sudah betul atau belum. Jika sudah betul silakan dilakukan checking. Cek seterusnya. Jika sudah dicek seterusnya, jika sudah dicek approve, oke, submit, maka akan muncul resume yang sudah resume data yang sudah dikunci. Itu jadi saya agak sulit menjawab jika ada pertanyaan, Pak, saya salah lihat data, harusnya saya ini, tapi saya isinya itu dan saya sudah resume. Itu kami akan sangat sulit sekali untuk membantu karena di BKN sudah dibuat aplikasi semacam ini, bukan hanya tinggal oke, namun harus dicek semua satu persatu, maksudnya agar Bapak Ibu melihat entry data Bapak Ibu per item itu sudah benar atau belum. Mungkin itu dari kami, dari Kemdikbud. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Ya, kita sudah tahu ada P3K Guru, CPNS, dan P3K Non-Guru. Mungkin ini alur, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andika bahwa semua pendaftar, mungkin yang bisa saya tekankan adalah semua pendaftar harus melakukan pendaftarannya dan juga harus menyelesaikan pendaftarannya. Yang dimaksud dengan menyelesaikan pendaftaran adalah harus sudah sampai tahap akhir, yaitu yang tadi diinformasikan Mas Andika bahwa sudah checklist semua dan mengakhiri pendaftarannya. Jadi mau guru tersebut adalah PPG ataupun guru swasta yang memang tahap 2, tapi semuanya harus dari sini sudah selesai pendaftarannya. Nanti saat mendaftar, maka akan ada seleksi pertama, yaitu seleksi administrasi, yang akan dilakukan oleh Kemendikbud by system. By system kami juga di SSCASN. Nah, yang manual masih dilakukan oleh Kemendikbud adalah peserta-peserta yang disabilitas, karena memang untuk disabilitas harus dilakukan manual pengecekan dari video ataupun dari surat keterangan derajat disabilitasnya.
Juga nanti akan ada masa sanggah bagi teman-teman yang merasa bahwa mungkin yang pasti untuk disabilitas ya, karena akan ada verifikasi manualnya. Nah, ini untuk yang langsung verbal, karena verbal itu sudah dilakukan by sistem di Dikbud, yang sudah dilakukan by verbal ijazah, dikarenakan verbal ijazah udah pasti sudah valid, sehingga untuk pendidikan dan lain-lainnya akan langsung di ACC oleh sistem. Tetapi untuk yang disabilitas, ini harus dilakukan manual. Nanti setelah itu akan diumumkan siapa saja peserta yang akan masuk di uji seleksi kompetensi. Nah, di sini mungkin nanti dari Kemendikbud akan mengeluarkan list per instansi, nanti itu akan diberikan juga kepada Pemda masing-masing untuk diumumkan. Nah, di sini juga ada pengolahan nilai. Jadi setelah ujian nanti nilai itu akan di sini ujiannya menggunakan UNBK, maka UNBK akan mengirimkan data nilainya kepada kami yang tentunya sudah diolah ya. Lalu nanti kami olah lagi untuk dilakukan perankingan dan juga penetapan pengumuman kelulusan prasanggah. Nah, pengumuman kelulusan prasanggah ini juga nanti untuk yang tidak lolos dapat melakukan sanggah nilai. Nah, nilai ini mungkin nanti akan dijawab juga sanggah nilainya oleh Kemendikbud juga. Nanti untuk tahap pertama yaitu adalah guru non-ASN yang bekerja di sekolah negeri dan juga guru yang terdapat di database BKN yaitu untuk THK 2. Nah, untuk P3K dan PPG dan guru swasta itu memang nanti akan ada tampilannya tidak bisa memilih jabatan. Mungkin banyak yang akan bertanya, saya PPG kok saya tidak bisa memilih sekolah mana gitu ya. Nah, itu nanti akan dilakukannya pada pemilihan formasi kembali yang pertama, yang setelah ujian seleksi tahap 1 di sini. Sebentar, nah, di sini. Nah, untuk orang-orang peserta tahap 1 seperti guru non-ASN dan juga peserta THK 2 yang tidak lulus pada seleksi tahap 1 akan memilih formasi di sini bersamaan dengan lulusan PPG dan juga guru swasta. Jadi 4 kategori itu akan memilih kembali formasi yang tidak terpenuhi di tahap 1. Nah, misalnya ada guru-guru, ada jabatan-jabatan yang masih sisa atau tidak terpenuhi karena ada passing grade, maka bisa dipilih kembali di sini. Nah, nanti orang-orang yang di sini baru semuanya akan ikut ujian seleksi kompetensi kesempatan yang kedua. Begitu seterusnya. Tetapi di sini juga saya tekankan bahwa yang lulus pada ujian seleksi kompetensi pertama, yaitu adalah masuk passing grade dan masuk ranking formasi, maka dia langsung bisa diusulkan NIP, nomor induk P3K-nya. Jadi tidak menunggu sampai selesai akhir di sini, tetapi bisa langsung diusulkan. Nah, setiap pengumuman pascasanggah ini nanti dari kami, BKN khususnya yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panselnas akan memberikannya kepada Kemendikbud dan Kemendikbud akan memberikannya kepada instansi atau Pemda masing-masing. Nah, kita kembali ke sini sama seperti ujian tahap 1 masuk ke masa sanggah nilai juga jika ada yang tidak lolos, lalu masuk ke pengumuman masa sanggah sama dan seperti itu sampai tahap 3. Tetapi perbedaannya pada tahap 3 ini adalah pemilihan lokasi formasi atau sekolahnya itu bisa nyebrang instansi atau Pemda. Maksudnya adalah bisa memilih instansi-instansi, peserta tersebut bisa memilih di luar instansi saat ini mengajar. Gitu. Kalau saat ini masih di skup untuk tahap 1 dan tahap 2 pada Pemda tersebut, sekolah-sekolah pada Pemda tersebut, tetapi untuk pada pemilihan tahap 3 itu bisa memilih pada Pemda yang lain. Ya, di sini mungkin dijelaskan juga gambaran besarnya bahwa ujian P3K Guru, karena kita fokus di P3K Guru, yaitu adalah ada 3 kali kesempatan.
bukan 3 kali ujian, tetapi 3 kali kesempatan. Dan nilainya itu mungkin yang dibawa adalah yang terbaik. Gitu. Mungkin kita bisa lihat di Permenpan. Ya. Ini adalah gambaran besar dari paparan dari Menpan yang kami sadur, bahwa kategorinya itu ada 4. Ya, seperti ini. Nah, mungkin ini adalah gambaran detail penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, tetapi yang harus saya infokan adalah yang nomor 7. Saya tidak tahu Jawa Timur apakah ada juga instansi atau Pemda yang menunda pengadaan pada tahun ini, tetapi yang nomor 7 ini jadi mungkin ada di instansi-instansi lain. Bagi instansi yang tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru pada tahun ini, pelamar tersebut hanya bisa memilih pada formasi sebelum seleksi kompetensi 3. Jadi sebelum ujian, dia baru bisa milih lintas instansi yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Jadi pada tahap 1 dia tidak akan bisa memilih jabatan dan formasi, tahap 2 juga tidak bisa memilih jabatan formasi. Setelah peserta tahap 2 selesai, baru nanti pada sebelum seleksi dilakukan, itu baru dilakukan pemilihan formasi yang dimana itu lintas instansi. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari yang sudah dijelaskan. Yang ini adalah penjelasan dari Permenpan 28 kalau tidak salah. 28. Ya, ini sama sampai jadi tetap untuk tahap 2 dan tahap 3 itu yang dipilih adalah formasi yang belum memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita bisa bilang adalah formasi yang tidak terpenuhi itu sisa yang tidak ada kosong, formasi kosong ataupun formasi sisa ya biasanya kalau di CPNS. Itu baru dialihkan untuk pemilihan tahapan selanjutnya untuk 2 dan 3. Oke, mungkin itu dari saya dan mungkin beberapa pertanyaan nanti bisa lewat pertanyaan ya, aja. Ini terkait dengan P3K dalam satu sekolah, satu formasi terkunci, kemudian satu lagi masih bebas. Posisi 2 orang ini sama-sama memiliki sertifikasi pendidik, Pak. Nah, kemudian perankingannya itu apakah sesuai Serdik atau seperti yang dikatakan sama Pak Andika tadi masih dikaji lagi oleh BKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang tadi ada 3 pertanyaan tadi. Sudah? Ya, udah. Monggo kami persilahkan Pak Andika untuk menjawab atau mungkin nanti ditambah oleh Pak Audit. Ya, baik. Itu tadi yang saya jelaskan, awalnya memang kondisi ada perankingan. Namun kemarin pimpinan-pimpinan kami, Kemenpan, BKN, Kemendikbud, itu telah sepakat untuk guru-guru yang ada di sekolah internal itu akan dibuka. Jadi tidak ada sistem perankingan lagi. Walaupun, tadi saya bilang, walaupun jumlah formasinya itu lebih kecil daripada jumlah guru yang ada. Intinya semua guru di sekolah internal itu bisa mendaftar ke formasi tersebut. Mungkin itu Bu jawaban saya Bu. Terima kasih Pak Andika. Pak Audit ada tambahan mungkin? Tidak ya? Ya, cukup Bu, karena memang datanya kami menerimanya dari Dikbud dan olahannya juga dari Dikbud. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Audit. Untuk selanjutnya kita beri penghargaan juga yang kedua tadi dari K2 yang sudah menanyakan tadi. Pak Izudin. Pak Izudin, adakah? Pak Izudin? Suruh buka ya. Ini Pak Izudin, silakan.
Tadi yang pertanyaan pertama sudah sangat jelas dari Bu Hartati, Ibu. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Halo, Ibu? Ya, silahkan Pak Izudin, terdengar suaranya ini. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab Bu Tati, matur suwun sudah jelas. Sekarang yang pertanyaan kedua, apakah kalau di kalau di sekolah induk tidak ada formasi, Bu, kemudian kita milih ke sekolah yang lain, apakah betul yang diutamakan adalah guru yang ada formasi di sekolahnya, apa bagaimana, Ibu? Apa itu persaingan bebas gitu? Jadi kalau di sekolah induk tidak ada formasi, kita pilih ke sekolah lain. Apakah betul ada aturan yang diutamakan itu di sekolah yang ada formasi tersebut atau honorer yang ada formasi di sekolahnya tersebut? Matur suwun. Iya, Pak Izudin, terima kasih. Pak Andika mungkin perlu penjelasan lagi, Pak Andika, dari paparan penjenengan tadi. Monggo, Pak Andika. Ya, jadi di Permenpan 29 ya, Permenpan 28 yang pasal 29 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada formasi yang tersedia guru honornya di sekolah tersebut, maka itu sebetulnya tidak dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, lalu bagaimana jika ada guru yang sekolahnya formasinya itu tidak dibuka? Itu dia akan mencari lamaran, sistem akan mencari lamaran ke sekolah yang kondisinya formasinya masih terbuka atau formasinya lebih besar daripada guru internal yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada formasi 3 di suatu sekolah, tapi guru honorer yang linear, bukan yang mengajar, yang linear. Dan ini habis ini saya jelaskan, yang linear hanya ada 2, berarti masih ada satu slot yang dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, di sini yang saya tekankan itu yang linear. Kenapa? Banyak kejadian, misalnya untuk SMA, guru matematika, anggap aja misalnya guru fisika mengajar matematika. Secara keilmuan mungkin orang fisika bisa ya untuk ngajar rumusan matematika, tapi di SE linearitas kalau nggak salah kan nggak bisa ya. Fisika berarti kan linearitasnya kan ke IPA, itu kan. Misalnya dia mengajar matematika, dia bilang, saya ini guru matematika di sekolah tersebut. Tapi jika ijazahnya adalah fisika, maka guru tersebut dianggap bukan guru yang linear untuk mendaftar ke formasi matematika yang dibuka tersebut. Jadi parameternya ada linearitas kualifikasi dan atau sertifikasi. Bukan saya memang biasanya mengajar matematika di sekolah itu, bukan track record dia mengajar apa, namun kualifikasinya apa. Buat itu Bu, penjelasan saya Bu. Iya, terima kasih Pak Andika, jelas ini jawabannya. Kemudian kita lanjut yang sudah raise hand ibu-ibu ya, kita coba Ibu Wulan. Ibu Wulan silahkan Ibu. Ibu Wulan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai akreditasi prodi dan perguruan tinggi. Nah, Kak, ada teman-teman kami itu yang lulus di tahun 95-96, di mana pada tahun itu belum ada akreditasi, hanya statusnya disamakan untuk prodi kami. Nah,
pada sistem yang kami isi pada formasi, di situ kami harus mengisi akreditasinya itu apa gitu. Ataukah akreditasi di mana akreditasi terakhir daripada prodi dan perguruan tinggi atau yang terdekat dengan kelulusan. Terima kasih. Ya, sudah. Ini saya mau tanyakan kepada Bapak Andika, Ibu. Ya, J. Terima kasih Mbak Bu Wulan. Untuk selanjutnya monggo Pak Andika. Saya kurangin. Pak Audit, nanti kalau seandainya saya salah minta tolong diklarifikasi. Iya, nanti ditambah Pak Audit. Siap. Jadi kalau dari kami sebetulnya yang kami pandang itu adalah linearitas ya. Linearitas dari jurusannya apa, maka dia nanti akan jenjang karirnya itu bisa ambil ke sertifikasi apa, sehingga dia memungkinkan untuk ambil mata pelajaran formasi apa. Itu untuk akreditasi sih kami tidak merefer database ya, cuman mungkin Pak Audit mungkin bisa menyempurnakan jawaban Pak Audit. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada kebingungan di sisi peserta ya. Misal ternyata akreditasinya apa? Kalau kita lihat dalam Permenpan itu yang memang akreditasi itu pada sisi CPNS yang sudah tersebutkan oleh sebentar saya bacakan. Untuk akreditasi itu ya pasal 5 itu pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri program studi yang terakreditasi. Nah, memang di sini untuk CPNS sudah disebutkan akreditasi pada saat kelulusan. Nah, untuk P3K memang tidak disebutkan akreditasinya pada saat kelulusan atau apa. Bahkan tidak ada tentang penyebutan tentang akreditasi. Untuk P3K guru memang kami langsung menarik data dari hasil verval dari Dikbud Pusat. Jadi kami percaya pasti data ijazah yang sudah di-verval itu sudah linear pasti dan sudah tervalidasi. Untuk akreditasi tidak disebutkan di Permenpan, sehingga kami menyerahkan kepada mungkin pelamar dan instansi juga untuk diinformasikan, misalnya memang pada saat itu akreditasinya C, B, atau A silakan dimasukkan, karena tidak ada dalam Permenpan 28 ini mengenai akreditasi. Itu mungkin nanti kita cek lagi, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi, kalau CPNS itu sudah ada tulisannya bahwa harus terakreditasi pada saat kelulusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Pak Andika dan Audit. Untuk selanjutnya ini saya lihat yang raise hand. Kami langsung 4 orang begitu saja ya, agar bisa tertampung siapa saja yang bertanya. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri Ibu Endah dari SMA berapa ini? Ibu Endah ya. Kemudian Bapak Muhammad. Kemudian selanjutnya nanti akan kami pilih yang ketiga dan keempat. Monggo persiapan untuk Ibu Endah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan pada Pak Audit pertanyaan saya. Gini, kebetulan ini kasusnya pada diri saya sendiri. Dari sekolah induk saya tidak membuka formasi, padahal kebutuhan dari sekolah saya itu masih ada terkait dengan jumlah jam kebutuhan guru, tapi tidak dibuka formasi. Pertanyaan saya harus mendaftar di sekolah yang lain. Kebetulan saya sudah serdik
dan linier dengan kejuruan saya dari SMK jurusan akuntansi. Pertanyaannya, apakah ketika saya daftar di sekolah lain, formasi yang sudah saya daftar itu apakah sudah langsung terkunci dengan sendirinya? Itu aja Bapak Audit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad tadi belum bisa sambung ya. Kita lanjutkan ke Pak Izzuddin. Pak Izzuddin Arif Rahma. Ya, belum bisa. Saya baca yang di bawahnya lagi, Ibu Ainun Zariyah Arifin. Sudah siap, Ibu Ainun Zariyah Arifin? Siap, Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini adalah salah satu di tempat saya, SMK 1 Sukorejo, bahwa guru tersebut dapodiknya ada di sekolah swasta. Sementara pada saat mencoba untuk mendaftar, ternyata yang muncul adalah dapodik negeri. Nah, ini yang saya tanyakan, solusinya bagaimana? Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya agar bisa bersambung lagi tadi ini mana lagi nih? Kami yang Ibu Aprianti Novitasari. Ibu, sudah siap? Belum juga? Ya, Bu. Oh ya, ini sudah. Saya mau bertanya ke Pak Andika. Masalah saya ini sendiri, Bu. Masalahnya NIK. Waktu saya memilih farmasi, terus ada keluar pertanyaan, NIK Anda tidak terdaftar di Dapodik. Gitu. Setelah dicek di Dukcapil, ternyata semuanya tidak ada masalah. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Terus setelah mau diperbaiki di Dapodik nggak bisa-bisa. Gitu. Ya. Jadi sampai sekarang belum bisa mendaftar. Gitu. Belum bisa masuk ke pendaftaran. Permasalahannya ada di Dapodik belum bisa mengubah NIK yang sudah aktivasi. Iya. Ya. Ya, satu lagi kita beri kesempatan Bapak Slamet Effendi. Bapak Slamet Effendi, silakan. Ya. Ya, silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sampaikan yang saya hormati kepada tim sosialisasi untuk booking ya. Ada kasus yaitu kalau proses pendaftaran ya, ketika kita proses pendaftaran, kalau berdasarkan Dapodik kita bisa linear dengan antara Serdik dan Mapel ya, dan Mapel. Tapi ketika kita proses pendaftaran di internal kita itu sebetulnya ada peluang untuk formasi itu bisanya dengan Serdiknya ya. Akhirnya untuk mendaftar terkunci oleh sistem yang tidak terpisah ya, yang nggak bisa kalau dasarnya hanya dengan Serdik. Akhirnya kita harus mendaftar di luar sekolah yang lain dengan kualifikasi jasa yang linear. Itu kebetulan ada kesempatan. Makanya yang saya pertanyakan kepada Pak Andika atau Pak Udik ya, yang nanti bisa menjawab. Jadi ada penjelasan di situ untuk mendapatkan formasi. Di situ kan ada kualifikasi ijazah atau dan
kualifikasi serdiknya. Nah, ini yang secara mutlak untuk bisa mendaftar itu secara otomatis dari sistem itu berarti dikunci dengan kualifikasi ijazah. Maksud saya untuk serdiknya berarti apa tidak bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengakuan serdik, kalau nanti kita sudah sukses mendaftar, karena kemungkinan di linearitas antara ijazah dan serdik itu mungkin berbeda, ini ada pengakuan di afirmasinya enggak yang 100 itu, di poin teknisnya. Terus kemudian kalau misalkan nanti sudah diterima di ASN P3K, untuk pengakuan serdiknya nanti juga bisa secara otomatis karena tidak linearnya dengan kualifikasi pendidikan yang sudah kita ambil di sekolah lain tadi. Ya. Cukup Itu Pak Selamat, mungkin yang agak disingkatkan ya. Izin saya potong sebentar. Ya Pak Andika, Ini monggo. Terima kasih. Contoh aja langsung. Ya. Bapak itu sertifikat kualifikasinya apa, serdiknya apa memangnya? Serdiknya di TKR, terus kualifikasi ijazahnya teknik industri. Ya, kalau di Dapodiknya kita linear, Pak. Oke, sudah? Pak Selamat ya? Oke, sudah ya? Ya. Saya rasa cukup 4 orang ini, mohon ada penjelasan Pak Andika dan Pak Audit. Monggo, monggo. Oke, baik. Ini mau siapa dulu? Saya dulu atau bagaimana? Tapi jadi, oke, baik. Jadi gini, yang pertama tadi sekolah induk ya. Yang pertama tadi sekolah induk tidak membuka formasi, harus mendaftar ke sekolah lain. Apakah formasinya ini terkunci? Gitu kan. Untuk formasi sisa yang ada di sekolah lain itu tidak terkunci. Jadi memang diperebutkan untuk umum. Yang terkunci itu hanya formasi-formasi yang didaftarkan untuk sekolah untuk guru yang mengajar di sekolahnya. Itu ya. Jadi nanti Ibu mungkin akan bersaing dengan guru-guru lain dari sekolah lain. Itu pertama. Terus yang kedua, antara sekolah swasta ini banyak terjadi nih, sekolah swasta di Dapodik namun terdeteksi di sekolah negeri. Dia kapan pindahnya ya? Ini kalau soalnya gini, kami sudah memberikan data ke BKN itu sudah sejak dari Mei ya kalau nggak salah Pak Audit ya. Dari Mei itu kita sudah serah terima data yang harusnya data itu sudah harus ditutup di secara aturan itu Desember 2020. Nah, ini kalau ada perpindahan data seperti ini, itu berarti dia harusnya mengikuti pendaftaran sesuai dengan data terakhir yang ada di Dapodik. Oke, selanjutnya untuk NIK tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Mohon ini bagi masalah yang sama dapat ini karena banyak sekali masalahnya sama ini. NIK di Dukcapil sudah tidak masalah, yang masalah di Dapodik. Tadi saya bilang, kalau memperbaikinya melalui Dapodik ya jelas nggak bisa, karena Dapodik sekarang sedang inaktif, nonaktif, pembelajaran masih belum mulai. Jadi perbaikannya itu melalui Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Aplikasi bukan dari Dapodiknya, aplikasi Verval PTK-nya diperbaiki. Verval PTK itu kan tempat di mana Bapak Ibu mendaftar untuk pertama kalinya ketika pengen masuk Dapodik. Itu kan ke dinas tuh ya, dinas pendidikan kan. Nah, perbaiki Verval PTK-nya. 1. Itu. Yang kedua, setelah Verval PTK diperbaiki, linknya kan sudah ada toh, pasti Bapak Ibu Verval PTK. Setelah itu, setelah diperbaiki Verval PTK-nya, langsung perbaiki di info GTK.
setelah perbaikan di Verval PTK, aplikasi Verval PTK, lalu perbaiki NIK di aplikasi Info GTK milik Bapak Ibu. Jadi masuk ke Info GTK, di bawah itu tadi saya jelaskan ada tombol perbaikan NIK, klik di situ, perbaiki NIK yang benar. Ini udah banyak yang melakukan ini dan sudah berjalan ini. Itu setelah itu silakan lanjutkan ke proses pendaftaran berikutnya di SSCASN. Gitu. Kalau Dapodik belum nyala karena kan memang aktivitas pembelajaran sedang berhenti kan. Oke. Terus yang selanjutnya, untuk selanjutnya ini berarti ceritanya Bapak itu saya nggak tahu tadi TKR itu apa ya. Ini jadi ceritanya Bapak itu belum tidak linear antara mapel dengan sertifikatnya ya? Iya Pak Andika, tidak linear itu. Kok mapel? Antara kualifikasi dengan sertifikatnya ya? Kok bisa nggak linear ya? Itu harusnya yang terpampang itu adalah dan atau. Nanti saya melalui panitia bisa minta ini ya, bisa minta cek ini NUPTK yang tadi, Bapak tadi NUPTK berapa biar saya cek dulu di sistem. Harusnya yang keluar adalah dan atau yang sesuai dengan kualifikasinya apa, yang keluar yang lalu dengan sertifikatnya bisa keluar apa. Itu saya minta nanti NUPTK-nya. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kalau pengakuan? Nah, kalau pengakuan itu Serdik sudah ada taggingnya. Dia bersertifikat itu sudah ada pengakuannya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Sertifikat itu intinya ada tandanya lah. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Jadi nanti mungkin bisa ngecek nomor NUPTK-nya ya. Kemudian mohon penjelasan juga Pak Audit. Mohon Pak, monggo Pak. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya bahasnya dari yang Bapak terakhir juga itu yang tampil memang di aplikasi itu adalah Serdik dan atau Pak. Jadi kalau bisa Bapak punya Serdiknya apa, terus kualifikasi pendidikannya apa, dan ini berdasarkan data Dapodik, dua-duanya yang kita cari cocoknya sebagai jabatan apa, dan itu sudah dengan peraturan yang linearitas, saya lupa peraturan keberapa, nomor berapa, tetapi itu sudah di mapping berdasarkan itu. Jadi kalau Bapak dari data Dapodik juga, data Dapodiknya Serdiknya ini, pendidikannya ini, kita akan melihat dua-duanya Pak. Tapi kalau Bapak cuma punya kualifikasi pendidikan, tidak punya Serdik, maka dilihatnya hanya kualifikasi pendidikannya saja. Pasiennya Bu, karena di atas banyak. Iya, begitu. Jadi itu tadi. Lalu kalau soal linearitasnya saya tadi mungkin nanti dari Pak Andika. Lalu soal NIK, betul sekali dari Pak Andika bahwa ya NIK itu kita dapatnya juga datanya dari Kemendikbud, dan mungkin tadi ada kesalahan di Dukcapilnya dibilangnya sudah benar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu aplikasi yang memang untuk melakukan verval untuk NIK itu ya, verval PTK itu. Lalu nanti ke Info GTK. Terus data swasta menjadi kalau yang ketarik data negeri tadi juga sudah dijelaskan karena memang kami hanya menarik data dari Kemendikbud. Lalu untuk formasi juga seperti itu karena sudah mapping yang mana pendidikan apa, jabatannya apa, sekolah di mana itu sudah by system dan itu sudah hasil olahan. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali apakah memang benar data yang keluar itu mungkin tidak ada formasinya, ataupun mungkin yang tadi dijelaskan oleh Pak Andika yang awal ada sudah tidak sudah memenuhi kuota ya, maksudnya sudah ada guru yang linearnya seperti itu, jadi tidak bisa memilih di sekolah itu, mungkin seperti itu karena datanya juga kami terimanya dari Kemendikbud. Mungkin itu Ibu. Terima kasih penjelasan dari Pak Audit menambah penjelasan kita.
Selanjutnya kita buka lagi 4 pertanyaan yang sudah rahasia karena terlalu banyak sekali. Kita coba untuk Bapak Muhammad Zulfikar, Bapak Muhammad Zulfrifa, kemudian Ibu Erniati, kemudian Ibu Nining, dan Ibu Hani. Monggo. Bapak Muhammad Zulfikar, sudah siap? Belum siap? Sudah siap, Bu. Oh, sudah siap. Ya. Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, pertanyaan dari kami ya, ini kebetulan permasalahan dari teman-teman yang ada di sekolah kami, itu mengenai status penguncian yang ada di waktu pendaftaran. Contohnya di sini ada 2 guru, nggih. Yang pertama seni budaya itu terkunci di prakarya. Kemudian yang kedua ini guru bahasa Jawa terkunci di seni budaya. Itu yang pertama. Ngoten. Itu aja yang mungkin saya tanyakan. Mohon petunjuknya jika ada permasalahan. Solusinya nanti gimana? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nining Ratnasari, sudah siap? Halo, Ibu Nining? Belum ya? Ibu Hani? Halo? Ibu Hani belum siap? Sudah, Bu. Iya, silakan Bu Hani. Ya. Terima kasih waktunya. Ini kebetulan saya perwakilan dari Ponorogo, itu teman saya mengalami kendala, Bu. Kebetulan yang contohnya gini, apa itu di bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Di formasi itu kan yang ada cuma 1. Kemudian teman saya kan sudah terlanjur resume di pendaftaran di sekolah lain. Karena kan sudah terkunci di sekolah Indo. Itu apakah masih ada kesempatan kembali ke sekolah induk tersebut, Bu? Jika tidak kembali, konsekuensinya apa? Karena katanya yang sekolah induk kan yang diprioritaskan gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Hani. Selanjutnya kita buka lagi Pak Hani Saifuddin. Hampir sama nama tapi bapak-bapak ini. Pak Hani Saifuddin. Halo? Pak Hani Saifuddin sudah siap? Oh, belum. Kita coba selanjutnya Ibu Yaniar Hoirun. Ibu Yaniar? Iya. Kalau belum yang lain, Ibu Vivit, SMA 1 Ngawi. Halo, iya Ibu. Ibu Yaniar, ya silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Ibu, di sekolah kami ini ada formasi seni budaya dan dibuka hanya 1 kursi. Namun pada sekolah kami juga ada 3 guru yang mendaftar di seni budaya. Seperti yang Ibu katakan tadi, seperti bahwa jika kuota itu kalau sudah terpenuhi akan terkunci secara otomatis. Itu kira-kira bagaimana Bu untuk teman-teman kami yang sudah bisa mendaftar di seni budaya dengan 3 guru tapi 1 formasi, 1 kursi. Ya. Sudah, Bu Yaniar? Ya. Saya rasa 4 orang ini sudah cukup pertanyaan ini. Mohon maaf Pak Andika dan Pak Udi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, mohon dijelaskan lagi Pak. Monggo, silakan Pak Andika lebih dulu. Oke, baik. Yang pertama penguncian di kesenian di prakarya ya, kesenian prakarya gini. Yang perlu saya jelaskan yang bahasa daerah dulu. Bahasa daerah tadi kan ya, pertanyaan ya. Bahasa daerah di budaya ya. Ini. Pertama, dalam struktur kurikulum bahasa daerah itu kan merupakan suatu muatan lokal. Masuk dalam muatan lokal. Struktur kurikulum ini ya, struktur kurikulum kita masuk dalam kategori B. Kategori A PPKN, matematika, IPA itu merupakan suatu mata pelajaran dengan kurikulum
dengan struktur injeksi dari pusat. Kategori B untuk Penjas PJOK, seni budaya, dan satu lagi apa itu? Itu merupakan kurikulum dengan memungkinkan mengadaptasi dengan muatan lokal yang ada di daerahnya. Nah, bahasa daerah muatan lokal itu merupakan suatu substansi yang terintegrasi dengan kurikulum dengan kategori B tersebut. Oke, sekarang pembukaan formasi itu didasarkan pada struktur kurikulum. Pembukaan formasi didasarkan pada struktur kurikulum. Nah, bahasa daerah itu memang kita masukkan ke dalam struktur kurikulum seni budaya. Ini panjang sekali pembahasannya. Seni budaya itu ada cita rasa, cita visual, citra, termasuk linguistik. Nah, bahasa daerah itu kita masukkan ke situ. Nanti dalam jenjang karir pemilihan sertifikasinya, dia tetap bisa ambil sertifikasi bahasa daerah. Dia mau ambil bahasa daerah ataupun seni budaya itu memungkinkan. Namun pendaftaran pembukaan struktur kurikulum itu berdasarkan itu masuk ke dalam seni budaya. Oke. Sekarang kesenian. Kalau kesenian dia mengambil mata pelajaran biasanya itu apa? JJM biasanya itu apa? Kalau seandainya dia masuk ke dalam grup JJM Mapel Prakarya, maka Dapodik secara otomatis dia diidentifikasi sebagai biasa dia mengambil Mapel Prakarya. Itu tadi masalah kunci ya, masalah kunci. Jadi bahasa daerah nggak ada masalah. Ini memang baru ini. Kalau kesenian prakarya oke lah. Cuman kalau seandainya bahasa daerah ini memang karena baru, sebetulnya perlu ada sosialisasi. Memang sengaja kita masukkan dalam struktur kurikulum seni budaya karena tidak ada struktur kurikulum tersendiri mengenai bahasa daerah. Di K13 ya, kurikulum K13 yang sedang kita pegang. Oke. Terus yang kedua mengenai terkunci dan sudah terkunci dan sudah resum di sekolah lain. Nah, ini yang pertama sebetulnya kalau kondisi sudah resum itu akan sulit sekali diubah ya. Ada dua kemungkinan. Seandainya begini. Seandainya nanti ini juga masih dalam pembahasan ya. Seandainya nanti pimpinan-pimpinan kami baik dari Kemendikbud, BKN, Kemenpan dan lain sebagainya, Panselnas intinya dari Panselnas untuk mengembalikan ke sekolah asal, maka Bapak Ibu yang sudah resum rajin-rajin untuk membuka aplikasi di SSCASN pengumuman ataupun di Info GTK. Akan kita umumkan di situ. Nah, tapi untuk sementara ini kondisi yang sudah resum itu akan sulit terbuka. Nah, terus bagaimana dengan setelahnya? Lalu bagaimana dengan pengikutan ujian? Ya, kalau memang sudah resum dan memang sudah ditetapkan akan ujian pertama di sekolah X misalnya, di sekolah X yang bukan dari sekolahnya, ya sudah ikuti saja. Jadi ada dua kemungkinan itu, seandainya ikut ujian, ikuti saja tidak ada masalah, atau nanti seandainya ada kebijakan pengembalian akan kita umumkan melalui Info GTK dan atau SSCASN. Jadi pengumuman mungkin akan kita berikan pengumuman melalui aplikasi karena ya intinya rajin-rajin Bapak Ibu untuk sementara ini membuka dua aplikasi tersebut. Yang ketiga, seni budaya 1 dan 3 guru seni budaya melamar di formasi yang sama. Itu kondisinya di sekolah yang sama atau sekolah berbeda ya? Kalau sekolah yang sama, intinya ya 3 orang itu akan berebut menjadi satu formasi. Intinya itu aja. 3 orang itu akan berebut untuk menjadi satu formasi. Mungkin itu Bu. Mungkin ini Pak Audit, kalau seandainya saya ada salah Pak Audit. Ya, siap. Izin menambahkan saja tadi yang untuk
seni prakarya dan seni budaya saya kurang tahu karena itu tentang linearitas ya. Lalu untuk dikunci mau kembali ke sekolah induk, betul sekali tadi dari Pak Andika juga, ini masih ini kan berarti adalah kebijakan, ini tadi sudah dijelaskan dari awal, kita sudah koordinasi berhari-hari sebenarnya untuk menentukan ini, tetapi nanti kita lihat dari hasil keputusan Panselnas. Lalu untuk yang seni budaya tadi ada 3 guru, berarti ini tidak dikunci formasinya, sehingga guru-guru tersebut, 3 guru tadi bisa melamar pada jabatan guru itu. Sedang berarti kan tidak ada guru yang bisa dikatakan linier dan lain-lain yang wajib untuk mengajar pada jabatan itu, tetapi tidak ada sehingga tidak dikunci, sehingga guru lain, guru sekolah lain dan guru yang di situ dengan linier yang sama bisa melamar pada jabatan guru seni budaya itu. Mungkin itu dari saya, Ibu. Audit dan Pak Andika, selanjutnya 4 pertanyaan lagi. Tadi sudah terlanjur saya sebut, Ibu Vivit SMA 1 Ngawi. Sudah siap? Belum? Kalau belum, Ibu Feriana Herawati, SMK 2 Boyolali. Belum siap? Halo, Ibu Feriana? Kalau begitu selanjutnya Pak Teguh, SMA 1 Bangsal. Ibu Feriana siap. Ibu Feriana siap? Oke, monggo Ibu Feriana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami diberi kesempatan untuk memecahkan masalah. Ini masalah kami dan beberapa teman di sekolah kami. Seperti saya, Bapak, saya adalah guru tata boga, berijazah tata boga, tapi dikunci dalam formasi jabatan tata busana, Bapak. Mohon info apa yang harus kami lakukan. Karena semua portal dan link sudah kami lakukan aduan dan belum mendapat solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Teguh, apa sudah siap Pak Teguh SMA 1 Bangsal? Belum siap. Ibu Fajriatus Samsiah. Ibu Fajriatus Samsiah. Sudah siap? Belum siap. Bapak Luki Hendra. Oh, siap, Bu. Siap. Ya, Teguh, silakan, Pak Mojokerto. Teguh. Teguh, Mojokerto. Halo, siap. Halo. Ya Pak, terdengar Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kesempatannya, saya mungkin langsung saja Bapak, terkait tentang formasi. Jadi begini, yang menjadi permasalahan dari beberapa banyak honorer yang ada saat ini, bahwasanya seandainya formasi yang ada itu kan tidak ada di sekolah. Jadi ada banyak tadi sudah disampaikan dari beberapa teman yang menyampaikan bahwa formasi di sekolahnya tidak ada sehingga dia harus mengambil formasi di tempat lain. Nah, maksud saya begini Bapak, saya ingin meminta tolong pada Pak Andika untuk bisa menyampaikan mungkin barangkali nanti di pimpinan bahwasanya kami berharap sesuai dengan Pak Nadiem yang pernah disampaikan bahwa nanti untuk perekrutan guru ini akan menjadi 1 juta guru. Sampai saat ini mungkin kita masih 1 juta guru karena formasinya ternyata dari guru formasi yang ada di sekolah itu dengan jumlah GTT yang ada ternyata tidak sesuai. Contohnya tadi misal ada 1 mata pelajaran di situ GTT-nya cuma 3, ada 3, tapi formasi yang dibutuhkan cuma 1. Kami berharap mungkin nanti ini bisa dirubah sehingga nanti pengusulannya tetap sesuai dengan formasi yang ada di sekolah di situ. Terutama adalah untuk honorer-honorer yang sudah usianya sudah 35 tahun ke atas Bapak. Karena ini adalah satu-satunya
saat ini kesempatan kita untuk bisa merubah status ini mendapatkan kelayakan itu ya. Karena kami sudah tidak bisa untuk ikut tes PNS, sementara teman-teman yang mungkin sudah yang masih di bawah 35 tahun, mungkin kalau misal tes P3K ini lolos, tidak lolos, dia mesti bisa punya kesempatan ikut PNS. Sementara kami yang sudah 35 tahun ke atas yang musa mata pelajaran apa? Bapak, pertanyaannya. Sudah? Jadi saya minta tolong itu mungkin bisa. Ya. Oke, sudah cukup ya Pak? Sesuai dengan jumlah honorer yang ada di situ. Yang pertama itu. Ya. Halo, yang kedua Ibu. Pak Teguh sudah selesai. Ya, yang kedua, jika di sekolah itu tidak ada. Ya monggo. Poin-pointernya aja, poin aja. Singkat padat, Halo, Pak Teguh sudah unmute ini. Sudah, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari seorang guru yang pernah datang dan menangis ke bidang GTK. Guru BK dari SMK Negeri 10 Surabaya. Guru BK dari SMK Negeri 10 Surabaya. Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya cari yang sudah siap saja. Bapak Muhammad tadi sudah ya, Bapak Muhammad ini tadi. Ibu Suharwiwi. Ibu Suharwiwi ada? Halo, Ibu Suharwiwi. Inputnya nggak bisa nyala. Ya, silakan Ibu, ini sudah siap itu. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatannya, Bapak. Pertanyaan saya ajukan kepada Bapak Adhika. Ini terkait dengan teman saya yang bahasa Mandarin itu tidak bisa daftar pada biodata. Nah, di situ karena dia terkendala ijazahnya itu dari luar negeri, Bapak. Saat verbal itu selalu ditolak. Itu bagaimana, Bapak? Sampai saat ini belum bisa daftar. Dia sudah GTT selama 10 tahun. Terima kasih. Dan dia di formasi sekolah kita juga ada juga satu guru. Terima kasih Bapak Adhika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bu Suharwiwi. Tadi tidak saya tambah satu pertanyaan dari Pak Siswanto, SMA 1. Pak Siswanto. Sudah siap Pak Sis? Siap. Oke, silakan Pak Sis. Oke, terima kasih. Saya Siswanto, Kasubag TU SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Nganjuk. Langsung saja pertanyaan kami sampaikan kepada Pak Udin BKN. Pak Udin Nugroho. Terkait dengan adanya formasi guru pendidikan agama Islam. Dalam prosesnya, yaitu dalam aplikasi AGTK kami mengusulkan yaitu dua orang guru pendidikan agama Islam. Ternyata formasi yang turun itu tidak ada formasi untuk SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Nah, yang kami tanyakan adalah apakah ada pembukaan atau ditambah atau diberikan kuota pada tahap kedua ataupun ketiga. Itu pertanyaan yang kedua, yaitu tentang linearisasi atau linier. Untuk mata pelajaran prakarya, yang jelas disiplin ilmu untuk prakarya adalah tidak ada dalam Permen nomor 16 tahun 2019 adalah yang bisa mengampu
mata pelajaran prakarya adalah guru-guru IPA dan ekonomi. Apakah benar seperti itu? Oke, terima kasih. Sudah cukup Pak Siswanto? Yes. Kami lanjutkan. Mohon penjelasan Pak Andika dan Pak Audit. Sudah 4 orang ini menanyakan, monggo. Monggo Pak Andika dan Pak Audit. Ya, mungkin saya dulu Pak Andika atau Ya, baik. mungkin lagi nyari data ya. Ya, pertama tadi kalau tidak, saya catatnya sih baru 3 orang ya. Apa saya terlewat? Mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bu, izin. Tadi adalah bahasa Mandarin, tetapi verbal di info GTK-nya tidak ketemu universitasnya ya. Kalau tidak salah itu berarti nanti ke Pak Andika karena verbalnya. Tapi mungkin juga ada yang seperti ini. Sudah di verbal dan sudah masuk ke dalam pemilihan formasi, tetapi ternyata universitasnya, karena kan ini berbeda ya, verbal ijazah yang di info GTK itu ada milih universitas juga. Nah, nanti setelah selesai dari sana, login lagi ke SSCN, ada memasukkan input universitas juga. Nah, ini mungkin di sini akan ada kendala, universitasnya ternyata universitas luar negeri, di mana kami memang belum mendapatkan semua referensi tentang penamaan universitas luar negeri. Nah, ini jika tidak ada, mohon diinfokan melalui helpdesk untuk universitas-universitas luar negeri. Nah, dan juga prodinya mungkin, prodinya tidak ketemu. Tetapi kalau luar negeri biasanya kita menggunakan free text kalau di SSC ASN. Lalu formasi guru pendidikan agama Islam. Aduh, ini saya tidak mencatat lagi. Mohon maaf, formasi guru pendidikan agama Islam ini itu kalau tidak salah, kalau dalam mapping kita ini masih dalam ini ya, tetapi beberapa sudah, tetapi untuk pendidikan agama Islam nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Andika. Ini nanti kita jelaskan lagi ya, nanti kita tanya lagi untuk pendidikan agama Islam, tadi saya kurang mencatat. Lalu apakah ada formasi-formasi tambahan pada tahap 2 atau tahap 3? Jadi tahap 2 dan tahap 3 itu adalah formasi yang tidak terisi pada tahap 1. Jadi misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa tahap 1 ini misalnya ternyata seluruh satu Pemda itu misalnya ada 100 jabatan ya. 100 jabatan, formasinya ada 100, tetapi yang terisi 50. Nanti pada tahap 2 itu berarti 50-nya yang akan dibuka. Mungkin seperti itu gambaran ininya. Lalu soal linier prakarya. Nah, ini saya kurang mengerti apakah linier prakarya itu bisa guru IPA atau ekonomi, karena kami berdasarkan mapping dari Mendikbud. Mungkin nanti dari Dikbud yang bisa menjelaskan apakah prakarya itu linier dengan guru IPA dan ekonomi. Intinya adalah SSC ASN itu mengeluarkan jabatan sesuai dengan mapping tersebut, mapping SE Dikbud, dan juga apakah formasinya ada atau enggak. Jadi tidak semua, kalau misalnya mapping linier prakarya keluar guru IPA dan ekonomi, tergantung ada formasinya atau enggak. Jika ada, apakah formasinya itu sudah ada orang mengajarnya atau belum? Sudah ada orang yang sudah dikirim datanya oleh Dikbud sebagai orang yang linier atau belum? Karena kalau sudah ada orang yang linier, maka itu tidak bisa dilamar oleh pelamar lain ya. Itu sesuai Menpannya gitu. Mungkin dari saya, nanti kalau untuk guru pendidikan agama Islam, saya mohon maaf tadi saya kurang catatannya, jadi nanti bisa diulang. Mungkin Pak Andika bisa menjelaskan lagi. Takutnya ada yang salah. Ya, Pak Andika. Lanjut Bu. Iya, monggo Pak Andika. Baik, ini yang pertama yang tata boga jadi tata busana. Ini saya udah kok ada beberapa ya aduan ke kami. Gini, tata boga harusnya ke tata boga di dalam rumusan linearitas juga saya lihat tata boga ya tata boga. Gitu. Siang ini akan kami cek ya, karena tadinya kalau cuma 1-2 mungkin ya permasalahan verbal di ijazah di tempat ibu sendiri. Namun kalau seandainya ada beberapa kali, berarti kami perlu cek di sistem kami, terutama di Dikbud,
mengenai linearitas tatap muka dengan tatap busana. Bersabar ya Bu, ya maghrib lah mungkin. Siangnya dicek, proses, mudah-mudahan maghrib udah bisa. Terus yang kedua, formasi tidak mengenai formasi. Gini, yang perlu Bapak Ibu ketahui, pembukaan formasi pertama, pengusulan formasi itu dari daerah, bukan dari kami. Daerah mengusulkan, kami memverifikasi. Gitu. Kami menawarkan kemarin itu 1 juta guru secara nasional. Oke, kemarin usulan secara nasional ternyata hanya 500.000. Itu satu. Lalu yang kedua, pengusulan formasi ini kacamata kami sama, baik kami Dikbud, Menpan, ya BKN tentunya ya, bersama Dinas Pendidikan dan BKD. Pengusulan formasi itu bukan didasarkan pada jumlah GTT, namun berdasarkan jumlah kebutuhan. Kalau seandainya misalnya, contoh misalnya yang paling gampang, 6 SD, ada 6 rombel. 3 diantaranya sudah diisi oleh ASN. Berarti kebutuhannya adalah 3. Walaupun GTT-nya ada 4. Kalau kebutuhannya 3, berarti formasinya 3. Gitu. Jadi bukan didasarkan pada jumlah GTT. Namun memang dari kebutuhan yang ada, dengan berbagai macam pertimbangan, Pemda memang tidak mengusulkan seluruh kebutuhan itu. Ada berbagai macam pertimbangan mengenai keuangan, DAU dan lain sebagainya. Gitu. Terus bagaimana ke depan? Ini tadi ada nanya. Lanjut ke formasi agama tadi. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Tadi Pak Audit sudah menjelaskan bahwa formasi di tahun ini adalah formasi yang telah dibuka, formasi yang telah dibuka sejak pendaftaran awal tadi. Untuk formasi kedua dan ketiga itu tidak ada penambahan formasi baru, namun hanya sisa formasi yang belum diterima, formasi yang belum terisi oleh guru-guru yang lulus pada waktu sesi putaran pertama. Gitu. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Ya kita berharap di tahun 2022 atau 2023 ya. Kalau ini semua orang berharap. Terus Mandarin tadi Pak Audit juga udah bilang di helpdesk ya. Cuman seandainya kita pernah tolak ya, nanti kita cek lagi untuk Universitas Luar Negeri di tim kami, di tim verbal ijazah. Mandarin ya. Oke. Ini saya beri merah di sini. Selanjutnya prakarya. Linearitas prakarya. Di SE, coba lihat di SE linearitas, justru prakarya itu bisa masuk dari apapun. Gitu. Itu jurusan yang paling banyak yang dapat yang dapat masuk. Jadi mapel yang dapat masuk menampung dari jurusan beberapa yang paling banyak itu justru apa? Prakarya dan kewirausahaan itu. Mulai dari teknologi, kimia, industri, sampai seni lainnya, teknologi, komputer dan lain sebagainya itu bisa masuk prakarya. Jadi untuk linearitas prakarya itu justru yang paling tidak dikhawatirkan harusnya. Mungkin itu Bu dari saya. Ini pertanyaan masih banyak Pak Andika, bersabar dulu ya. Masih banyak pertanyaan. Ini kami tunjuk ini yang sudah ngechat, ganti kami lihat yang chatting. Ibu Nini, Bapak Subani, dan SMK 10 dipersiapkan ya. Kita mulai Ibu Nini. Siap Bu Nini? Bu Nini, tadi sudah ngechat. Belum siap. Pak Subani. Halo Ibu. Ibu saya Nini. Ya, silakan Bu Nini. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Saya dari SMA Negeri 1 Dagangan. S1 saya matematika. Kemudian sudah memiliki 2 serdik, matematika dan TIK. Tetapi pada saat saya mendaftar, serdik yang terkunci adalah TIK, Bu. Padahal saya sudah mendaftar matematika. Mohon penjelasan bagaimana untuk arahannya. Yang kedua, dari teman saya, dia sudah valid di Info GTK dan serdik sudah masuk TIK. Kemudian pada saat mendaftar, serdiknya TIK tidak muncul.
dan formasi hanya terdeteksi prakarya. Terima kasih, mohon arahan dan penjelasan. Selanjutnya Pak Subani. Belum ada? Oh, tinggal. Oke, SMK 10 Surabaya. SMK 10 Surabaya. Tidak siap. Ibu Amira. Ibu Amira. Ibu Amira siap? Belum siap juga. Kami loncati lagi. Ibu Ella Sulis. Ibu Ella Sulis. Belum siap juga. Ya, Bu. Ibu Ella, ya silakan. Ya. Ibu Ella. Tidak siap ya. Oke. Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Singkat ya, Bu. Iya, ya. Ini permasalahan kami guru mulok bahasa Jawa. Saya guru bahasa Jawa, berserdik bahasa Jawa dan ijazah bahasa Jawa. Karena tidak ada formasi bahasa Jawa, jadi kami mendaftar formasi seni budaya. Karena melihat Permendikbud nomor 16 tahun 2019 yang saat ini digunakan acuan untuk linearitas bahasa Jawa masuk kualifikasi seni budaya. Yang jadi pertanyaan, Bu, seandainya nanti kami diterima jadi ASNP 3K, apakah kami bisa menyesuaikan ijazah kami untuk mengampu mata pelajaran bahasa Jawa? Dan bagaimana dengan linearitas sertifikat dan ijazah kami? Terima kasih, Bu, itu pertanyaan dari saya. Ibu Ella, kami lanjutkan lagi yang raise hand yang sudah sering ini. Ibu Fajriatus Samsiah tadi, belum ya? Kemudian Ibu Dini Wahyu. Ibu Dini Wahyu Silvana Aprilia. Belum siap? Ya, Bu. Ibu siap, saya Ibu Fajriatus. Ya, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Bapak Andika. Kondisi di sekolah kami kebetulan ada formasi matematika untuk 2 orang, ini yang dialami oleh teman saya. Kemudian guru matematikanya ada 3 orang. Pada saat mendaftar, karena kita tidak tahu apakah itu mendaftar harus cepat-cepatan atau bagaimana, yang satu guru terkendala sinyal saat mendaftar, sehingga ketika 2 guru yang lain sudah mendaftar, 1 guru tidak bisa mendaftar. Akhirnya, yang 1 guru tidak mendaftar, mencari formasi lain yang muncul di sekolah lain, dan sampai ke luar kabupaten. Karena di kabupaten kami yang matematika sudah tidak ada lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ketika teman saya ini sudah meresum memilih di kabupaten lain, apakah nanti kalau ada pengumuman bahwasanya bisa ditarik ke induk, ini masih bisa, Pak, untuk mendaftar di induknya, sehingga meskipun ada 3 GTT dan 2 formasi, harapannya tetap bisa bersaing dengan ketiga GTT tersebut, Pak. Karena yang justru tidak bisa mendaftar di induk ini, masa kerjanya sudah 12 tahun, sementara yang bisa mendaftar ini masih 3 tahun, sehingga kami merasa sangatlah tidak adil kalau kita tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi dengan sesama teman kita. Itu Bapak pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Ibu Fajriatus. Selanjutnya Pak Faris Saiful. Pak Faris Saiful. Siap? Ya, sudah siap, Ibu. Silakan. Ya, ini permasalahan dari teman saya. Ini untuk
ketika verbal ijazah, verbal di info PTK sudah tidak ada permasalahan. Tapi ketika untuk mendaftar di SSCAN, itu nama perguruan tingginya tidak ada. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, singkat padat Pak Faris. Selanjutnya satu lagi dari SMK Negeri 2 Nganjuk. SMK Negeri 2 Nganjuk. Siap? Halo? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Bu. Jadi untuk jurusan bahasa Jawa, ya itu nanti kalau sudah bisa terdaftar, itu nanti untuk uji kompetensi ikut seni budaya atau dia bahasa Jawa? Cukup situ saja. Oke, sudah selesai Pak. Monggo Pak Andika dan Pak Udit, kami mohon penjelasannya lagi agar mereka siap untuk bisa menerima penjelasan penjelasan. Monggo silakan Pak Andika dan Pak Udit. Baik, ini mohon ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ini saya tidak mungkin bisa menjawab satu persatu. Jadi minta tolong kalau seandainya permasalahannya sama, itu ya berarti ini jawaban ini adalah untuk permasalahan yang sama, itu maksudnya. Iya. Itu jadi untuk kuncian tadi dari awal S1 matematika dan TIK. Yang pertama, selama ini dia mengajar apa? Matematika, Pak. Ngajarnya matematika. Ya, di info GTK juga sudah valid matematika. Memang kebetulan punya 2 serdik. Serdik yang pertama TIK, kemudian serdik kedua saya ikut PLPG waktu itu Pak, tahap kedua menyesuaikan ijazah itu matematika. Iya. Tetapi yang terkunci di pendaftaran itu hanya serdik. Ini permasalahannya berarti di dua sertifikat ini berarti. Oke. Iya. Ya, sekalian nanti. Oke, ini nanti dicek ya. Nanti dicek. Iya, Pak. Nanti kami cek untuk 2 sertifikat. Ini soalnya Ya. kasusnya berarti 2 sertifikat. Iya. 2 sertifikat. Kemudian yang satunya Bapak, yang masalah K2 di sistemnya serdiknya tidak muncul, padahal sudah sertifikasi TIK tahun 2007 waktu itu Bapak. Gini. Kalau sertifikasi kami pasangkan dengan NIK. NIK-nya ada masalah nggak? Tidak ada masalah untuk NIK. Sertifikasinya ini dalam jabatan. Iya, dalam jabatan. Tahun 2007 teman saya itu sudah sertifikasi TIK. Kemudian Selama ini sudah dapat tunjangan profesi. Kebetulan berhenti. Dulu pernah Pak, tapi sekarang berhenti karena terkendala oleh SK Gubernur. Kebetulan waktu ini bisa cair lagi, tapi karena teman saya tadi untuk NRG-nya hilang, terpaksa harus memperbarui NRG-nya. Kapan cairnya? Semester ini cair? Tidak cair, belum cair. NRG Januari 2021. Sehingga di formasi tidak muncul untuk guru TIK. Padahal di sekolahnya ada 4 formasi untuk guru TIK, Bapak. Mohon arahan. Enggak, bentar. Di luar dari masalah kuncian ya. Gini. Ya. Kalau seandainya sertifikasi nanti coba saya cek. Nanti saya minta NIK-nya ya. Oh ya. Nanti dikirim ke siapa? Mohon informasi. Panitia nanti bisa ini ke saya ya. Panitia siap. Oke. Iya. Cuman Terima gini, kasih. ini takutnya tidak munculnya bukan karena sertifikatnya, namun karena kuncian itu tadi. Nah, ini yang saya jelaskan.
yang saya jelaskan. Kuncian ini kami, Bapak Ibu, untuk segala macam permasalahan kuncian, kenapa formasinya tidak ada di sekolah saya, kenapa padahal saya linier, tapi yang justru muncul justru formasi sekolah lain, itu kan berarti kan karena terkunci formasinya. Sama juga dengan apa tadi nih? Ya itu, ya. Ini kami usahakan, kami masih mengusahakan supaya dalam aplikasi itu nanti dapat terbuka. Ini kami juga, tim kami dengan tim Pak Audit ini sedang berdiskusi, berkomunikasi untuk bagaimana membuka dalam aplikasi, bagaimana cara membuka kuncian itu tadi. Intinya itu, segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci, segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci, ini kami masih mengusahakan untuk dapat membuka. Selanjutnya, segala macam pertanyaan mengenai jika saya sudah resume, gitu, petinggi kami itu masih berdiskusi bagaimana untuk kasus yang sudah resume. Jadi yang sudah kuncian, para petinggi kami sudah sepakat untuk membuka. Permasalahannya ada di tingkat kami, di tingkat teknis, di tingkat saya, di tingkat Pak Audit, gitu kan, untuk membuka aplikasinya. Mohon sabar Ibu, Bapak Ibu, mohon sabar, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Bagaimana jika sudah resume, masih dalam pembahasan di petinggi kami. Nah, ada dua kemungkinan, saya kan nggak tahu nanti, petinggi kami nanti hasilnya seperti apa. Ada dua kemungkinan, ya sudah, yang sudah resume, silakan ikut saja. Itu tidak akan menghilangkan haknya untuk mengikuti ujian di tahap pertama. Tahap pertama dia tetap bisa ikut. Atau ternyata pimpinan kami itu maksudnya gabungan ya dari Kemdikbud, BKN, Kemenpan, ini semua kementerian di pusat ini sedang berdiskusi petinggi-petingginya begitu. Seandainya hasil diskusinya, oh ya sudah, dikembalikan lagi. Oke, berarti kalau dikembalikan lagi, tadi saya bilang, Bapak Ibu minta tolong selalu cek info GTK update kalau dari kami. Dan mungkin nanti kami juga akan diskusi dengan Pak Audit bagaimana jika ada pemberian informasi melalui akunnya Bapak Ibu di SSCASN. Gitu. Tapi nanti kami juga akan memberikan informasi melalui akun info GTK Bapak Ibu yang sudah resume. Itu ya, jadi tadi ada pertanyaan apa tadi, resume tadi formasi matematika guru ada 3 sudah resume udah keluar. Nah jawabannya itu tadi sama dengan pertanyaan yang di atas soalnya. Untuk mulok sertifikasi bahasa tadi udah saya bilang, segala gini sudah saya bilang, dalam struktur kurikulum K13 bahasa daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Yang mana muatan lokal itu terintegrasi dengan struktur kurikulum kategori B, yaitu PJOK, seni budaya, dan tadi yang satu lagi saya lupa, ada sih ininya. Nah, untuk itu kami integrasikan yang paling memungkinkan dengan seni budaya. Jadi memang untuk bahasa-bahasa kan dalam struktur kurikulum kan nggak ada tersendiri. Bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Medan, bahasa Papua, kan nggak ada seperti itu toh. Dalam struktur kurikulum kita itu pasti dalam 34 jam ada 2 kategori A dan kategori B. Kategori B ada 3 mata pelajaran. Itu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia bisa mengajar. Itu. Nah, akhirnya dia masuk ke bahasa ini apa seni budaya. Bagaimana sertifikat pendidiknya? Sertifikat pendidiknya diakui. Sertifikat pendidik kebahasaan daerahan baik Jawa, Papua, Padang, Makassar, apapun itu diakui linier dengan mata pelajaran seni budaya. Terus bagaimana nanti saya apakah mengajar seni budaya dengan atau bahasa daerah? Loh, bahasa daerah bisa. Toh selama ini mata pelajaran bahasa daerah itu merupakan
adaptasi sekolah terhadap muatan lokal yang ada di daerahnya kan? Kan nggak ada dalam formasi struktur kurikulum bahasa kedaerahan sendiri, gitu kan? Terus bagaimana saya mengajar bahasa daerah harus seni budaya? Monggo, itulah yang diatur oleh kepala sekolah. Bapak bisa ngajar dua-duanya, bisa ngajar seni budaya, bisa linear. Bahasa daerah dengan seni budaya, ya bisa linear. Mengajar bahasa daerah bisa linear. Toh bahasa daerah sama apa? Bahasa daerah apa itu? Dan mulok itu kan sempilan dari kurikulum kategori B. Gitu ya. Jadi segala macam. Nah, terus apakah tadi ada pertanyaan apakah kami harus menyesuaikan kualifikasi? Tidak. Sudah diakui linearitasnya di SE nomor berapa itu? SE Dirjen itu sudah diakui antara kebahasaan, linearitas seni budaya dengan kualifikasi, sertifikasi dan mata pelajarannya itu sudah diakui. Itu tadi. Terus nah ini kalau ini agak beda nih. Uji kompetensinya bagaimana? Ya mau nggak mau mengikuti uji kompetensi dari struktur kurikulum mata pelajaran. Nah, yang mana seni budaya itu sebentar ini kalau nggak saya gini deh. Nah, ini yang tadi saya bilang. Struktur kurikulum kita kan seperti ini. Kalau di Dikmen, SMA, SMK nanti IPA-nya terpecah menjadi fisika, kimia, biologi, IPS-nya terpisah menjadi sosiologi, apa aja tuh, sosiologi, terus ya itulah pecahan IPS ya. Kelompok B, itu sini ada seni budaya, termasuk muatan lokal. PJOK, termasuk muatan lokal. Ini struktur kurikulum kita kan seperti ini. Prakarya, termasuk muatan lokal. Oke. Di Permendikbud 79 tahun 2014, muatan lokal dapat berupa antara lain seni budaya, prakarya, PJOK, bahasa. Nah, di sini bahasa bukan bahasa Indonesia karena dia masuk kelompok A. Kurikulumnya sudah tertentu. Bahasa di sini dimaksud bahasa daerah. Sudah, jadi integrasi udah. Terus saya harus mengajar apa? Yo, kalau formasi yang ngajarnya, kalau formasi pembukaannya berdasarkan struktur kurikulum yang ada, Lalu bagaimana dengan bahasa daerah yang biasanya kami sudah dari sekolah ada kebijakan untuk masuk mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa daerah. Loh, silakan, bisa juga ngajar di situ dan linear, sudah diakui linearitasnya. Kenapa kok masuk seni budaya? Nah, ini disebutkan di sini. Nah, ini seni budaya secara konsep ini pedoman mata pelajaran seni budaya ke-13 tahun 2014 dari Balitbang. Konseptualnya multilingual, multidimensional, multicultural, dan multikecerdasan. Salah satunya adalah multilingual. Itu makanya kenapa seni budaya bahasa daerah dilinearkan dengan seni budaya. Terus, nah ini sudah diakui bahasa daerah masuk dalam Perdirjen program studi bersertifikat seni budaya tetap bisa, tidak harus mengganti menjadi sertifikat seni budaya. Itu bahasa daerah pun nanti bisa. Dan linear dengan mata pelajaran seni budaya. Di sini sudah disebutkan bahwa termasuk muatan lokal. Jadi intinya ini juga bahas. Nah, oke. Terus seni budaya apa saja? Seni budaya ini bahasa. Kalau seandainya memang Bapak Ibu ini dari bahasa, ini pasti pendidikannya seperti ini. Etika dan lain sebagainya. Ini sejarah, seni apalah itu. Oke. Nah, bandingkan dengan
seni budaya, justru masuk jadi mata pelajaran teruji itu adalah ya kebudayaan, termasuk etika, sejarah dan lain sebagainya. Itu uji kompetensinya. Jadi sebetulnya cukup nyambung, cukup beralasan kenapa kok masuk seni budaya, dan jika seandainya mau diadakan tersendiri formasi kebahasaan, justru nanti akan kondisi di Indonesia ini sangat bervarian, kan, ya kan? Bahasa Makassar sendiri, bahasa Papua sendiri, yang mana itu harusnya termasuk dalam struktur kurikulum muatan lokal di K13, kurikulum 2013. Mungkin itu, Bu. Baik, Pak Andika. Ada penjelasan dari Pak Udin? Ya, terima kasih. Mungkin sudah dijelaskan tadi kalau untuk linearitas dan kunci-kuncian itu sudah dijelaskan oleh Pak Dika, lalu nanti soal sudah final resume juga tadi sudah dijelaskan. Mungkin tadi uji kompetensi juga saya malah tidak mengerti untuk uji kompetensi. Nah, ini mungkin ada yang pertanyaan soal nama perguruan tinggi yang tidak ada. Tadi sudah dijelaskan juga, jika nama perguruan tinggi tidak ada, maka ke helpdesk, tetapi mungkin pencariannya lebih di custom ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang di SSCASN, itu misalnya kalau kita ketiknya adalah UI, maka tidak akan keluar. Tapi kalau misalnya Universitas Indonesia, maka akan keluar Universitas Indonesia. Nah, jika terdapat universitas-universitas yang sudah bubar, sudah tutup, sudah merger, ataupun sudah berubah nama, nah ini dipakai saja pilihan yang kira-kira akan keluar. Misalnya seperti IKIP, kalau nggak salah ada IKIP sama UNJ ya. Nah itu bisa dipilih salah satu untuk pencarian yang autocomplete, misalnya UNJ, kalau UNJ keluar, silakan pilih itu, tapi nanti di bawahnya ada kolom untuk mengisikan nama universitas yang sesuai dengan ijazahnya, gitu. Kenapa ada autocomplete ketikan seperti itu? Karena kita ada pencarian akreditasi. Jadi nanti otomatis pencari akreditasi dari universitas itu. Tetapi jika tidak ditemukan, maka nanti akreditasinya bisa dipilih sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa diinfokan kepada pelamarnya juga, kalau misalnya dia instansi universitasnya itu bubar, berubah nama atau merger dengan universitas lain atau instansi pendidikan yang lain, dicari saja dengan custom misalnya kata-katanya yang mana yang agak mendekati, dan jika sudah ketemu pilih, lalu nanti di bawahnya ada pemilihan untuk sekolah yang memang benar-benar sesuai dengan ijazah. Jadi misalnya pas dicari Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta ketemu, padahal di ijazahnya IKIP atau kebalik gitu ya, saya juga kurang ingat. Nah nanti pas di kolom ijazahnya, kolom pengetikan universitas ijazah, bisa ditulis institut bla-bla-bla-nya itu tidak masalah, karena memang itu pencarian akreditasi dari universitas. Nanti juga pencarian prodi juga seperti itu. Mungkin untuk P3K guru memang tidak terlalu strict, dikarenakan dalam Permenpannya juga tidak ada tentang akreditasi gitu. Tapi mungkin di sini pelamar mungkin tidak terinfo, dan juga mungkin mereka takut kalau misalnya salah atau beda gitu, mereka akan TMS dan lainnya. Tapi kami arahkan bahwa mungkin jika tidak ditemukan, pertama kalau benar-benar sudah dicari-cari tidak ada, maka silakan ke helpdesk, apalagi yang luar negeri ataupun yang sudah lama sekali, karena basis data untuk universitas ini kita juga mintanya dari Dikti, dan itu juga datanya memang untuk universitas lama, khususnya P3K ini kan pasti adalah pelamar-pelamar yang di atas 35 tahun, di mana universitasnya mungkin tahun itu sudah berubah nama, bubar, ataupun merger dengan universitas lain. Mungkin itu. Ini kalau dari saya, ini Bapak Ibu, pertama ini kan formasi ini dibuka besar untuk tahun ini. Bisa dibilang bahkan sejarah dalam sejarah perekrutan ASN, entah itu PNS ataupun P3K, ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade
bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda. Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya, intinya seperti itu. Jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal. Nah, peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang besar. Seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga. Seandainya tidak pun, nah udah berapa kali seandainya tidak pun, kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023. Gitu. Jadi maksud kami, Bapak Ibu, yang penting mempersiapkan kompetensi teknisnya. Kalau apa yang saya lihat sih, insya Allah peluang penerimaan itu sudah cukup besar sekali. Mungkin itu Bu dan saya Bu. Baik Pak, Pak Andika sudah memberikan semangat. Pak Udit, monggo Pak Adit, ada pesan untuk memantapkan lagi teman-teman ini, para GTT. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih. Memang koordinasi ini dibutuhkan sekali antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dengan BKN dan juga dengan Pemda yang membuka formasi maupun yang tidak, dan juga yang ada gurunya ya Ibu, mungkin itu. Nah, di sini kami sebagai tim pengembang SSCASN memang saat ini kita masih mengikuti regulasi dan juga data olahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kami juga berusaha untuk mencari jalan yang memang terbaik untuk semuanya, dikarenakan ini sudah tanggal 16, di mana dalam surat edaran Kepala BKN bahwa tanggal 21 itu adalah akhir dari tanggal pendaftaran. Tapi dimohon untuk tidak panik teman-teman semua, dikarenakan teman-teman pimpinan khususnya di Panselnas sudah selalu mengadakan, itu sudah setiap hari mengadakan untuk melihat resiko dan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil. Maka dari itu kami mohon untuk semua pelamar, khususnya untuk P3K Guru, memang di sini kami akan selalu melakukan monitoring tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Di sini juga dari tim Mas Adika dan dari kami, khususnya dari sistem, dan mungkin nanti kita akan infokan juga apakah ada kebijakan baru kepada pertama, yaitu kantor regional kami. Kalau dari BKN, kami mempunyai kantor regional, kami akan menginfokan lewat kantor regional. Tetapi nanti dari Dikbud juga mungkin nanti ke Dinas Pendidikan atau di kanwil-kanwilnya mungkin ya seperti itu. Kalau ada informasi terbaru. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Udit.